sudah baik loh Kak Puji Ruth. Tuhan. Halo anak-anak sekolah minggu di rumah, apa kabarnya? Selamat pagi. Kak Ruth, sudah lama ya kita bertemu anak-anak sekolah minggu Bukit Hermon? Iya benar Bu Ani. Kangen nggak, Kak? Kangen. Iya, anak-anak, hari ini kita mulai ya ibadah sekolah minggunya. Meskipun di rumah masing-masing, Bu Ani percaya pasti Tuhan Yesus hadir di ibadah adik-adik di rumah, ya. Dan Bu Ani percaya sukacita Tuhan melimpah buat kita semua. Benar nggak Kak Ruth? Benar Bu Ani. Ya, kita mau mulai ibadah kita mau menaikkan pujian Bapakku datang padamu. Semua memuji Tuhan ya. Siap untuk memuji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Berhentinya mengucap syukur, berhentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Berhentinya mengucap syukur, berhentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa. Adik-adik semua ikut Garut ya, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa. Walaupun kami di dalam kondisi virus corona, tapi kami boleh tetap semangat untuk memuji Tuhan. Oleh sebab Tuhan kami berdoa biarlah di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, berikan sukacita dan sejahtera, bahkan semangat untuk kami boleh memuji Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ada bangkit berdiri yuk, kita bangkit berdiri. Kita Ya, mau mari memuji kita Tuhan. semangat memuji Tuhan, Lagu ya. apa Harut? Ya, kita akan menaikkan satu pujian kawanku. Ayo kawanku, ingat hari Minggu. Kawanku, ingat hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Kita berjangan bahwa Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kelintiku amat kutu, matanya
Bu Ani? tanya Kak Ruth. Ya. Boleh, Lang? Ngobrol Jangan lambat lambat. ya. Ya. Ya, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Berkat. Oh ini Mbak Ani, kita mau kasih tahu adik-adik. Ya, Hari ini kan penampilan kita agak beda. Oh iya. Ya. Ada lihat nggak Ibu Ruth? Iya. Jadi Bu Ruth ini pakai pakaian daerah. Daerah mana Bu Ruth? Oh NTT. Iya. Kok aku lihat dari mana ini ya? Jawa ya? Iya. Daerah Jawa Tengah ya? Iya. Ya. Semuanya tampil cantik ya. Karena Dalam hari rangka apa? Kartini. Hari Kartini. Kita merayakan Hari Kartini. Ya. Ya. Kita akan lanjutkan lagi ya. Ya Kak Kita Ruth. menaikkan satu pujian lagi. Ya. Lagu Yang apa, Kak penuh Ruth? semangat. Ya. Hatiku penuh nyanyian. Oh, iya. Biarpun kita ibadah di rumah, kita tetap sukacita Karut ya. Benar, Bu Ani, kita Hati tetap kita penuh semangat. dengan puji-pujian. Ya. Hatiku penuh nyanyian. Masih berdiri ya, adik-adik ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, 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 ya Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kemudian lagi Tuhan kita. Kak Ruth, tiba-tiba kita mendengarkan firman Tuhan. Ya benar Bu Ani. Kita sedang memuji Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi apa Kak Ruth? Ya kita naikkan satu pujian. Yesus sayang Yesus padaku. sayang padaku. Silakan duduk adik-adik ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Handika berharap kita semua sehat ya. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih rahmat Tuhan kepada kami. Tiba saatnya kami, anak-anak sekolah minggu, mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus supaya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan supaya kami bisa melakukannya
di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Esther. Kenapa sih kita mau bercerita tentang Esther? Kita masih merayakan Hari Kartini. Oleh sebab itu, Ratu Esther akan menjadi topik kita pada hari ini. Sekarang kita mau bercerita tentang perempuan yang sangat istimewa yang namanya adalah Esther. Di sebuah negara yang bernama Persia, hiduplah seorang raja. Dia menginginkan seorang istri yang cantik. Lalu dia menyuruh hamba-hambanya untuk mengumpulkan perempuan-perempuan cantik di seluruh negeri ke istana supaya dia dapat memilihnya. Di sana ada seorang laki-laki yang bernama Mordekai. Dia adalah mantan tahanan Yahudi dan dia bekerja di istana. Di sana dia memiliki seorang keponakan yang bernama Esther. Esther tidak memiliki orang tua lagi. Mordekai merawat Esther hingga Esther bertumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik dan juga taat kepada Tuhan. Sebelum Esther pergi, Mordekai berpesan untuk Esther tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah orang Yahudi, karena di Persia sangat berbahaya bagi orang Yahudi untuk hidup di sana, atau menunjukkan bahwa diri mereka adalah orang Yahudi, karena mereka bisa mati dan Mordekai tidak mau Esther kenapa-napa. Esther belajar banyak dan dia taat kepada Tuhan, sehingga dia menjadi perempuan yang bijaksana. Esther berpenampilan sangat cantik dan bersiap-siap untuk menemui raja. Dia dipilih menjadi seseorang ratu untuk raja. Ratu di sana berarti dia adalah seorang yang memegang kekuasaan kedua setelah raja. Raja sangat mengasihi Esther karena Esther sangat begitu cantik. Namun, di kerajaan itu ada seorang yang tidak suka dengan orang Yahudi. Dia bernama Haman. Haman adalah seorang tangan kanan raja dan semua orang harus sujud jikalau Haman lewat. Namun, Mordekai adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia hanya sujud kepada Tuhan dan tidak tunduk kepada orang lain. Haman yang menyadari bahwa Mordekai tidak tunduk kepadanya, sangat membenci Mordekai dan ingin menghabisi Mordekai. Dia membuat sebuah rencana untuk menghukum Mordekai. Bahkan, dia menginginkan untuk menghukum semua orang Yahudi. Dia bersikeras bahwa orang Yahudi harus dibinasakan. Lalu Haman membuat sebuah rencana dan memberitakannya kepada raja. Dirinya mengatakan kepada raja bahwa di kerajaan ini bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak menghargai raja. Raja harus tidak boleh tinggal diam, karena kekuasaan raja bisa menjadi terancam. Raja yang yakin akan ucapan Haman merasa kesal dan akhirnya menyetujui rencana Haman untuk menghabisi semua orang Yahudi. Raja pun senang dengan apa yang dia tulis. Lalu Mordekai mendengar tentang hukum yang dibuat oleh raja. Lalu mengatakan kepada Esther bahwa Esther harus menolong orang Yahudi. Dia memberitakan kepada hamba-hambanya bahwa untuk memberitahukan kepada Esther. Namun Esther takut jikalau Esther harus berkunjung kepada raja, karena dia bisa saja mati, bahkan kalau dia adalah ratu. Mordekai berkata kepada Esther
tolonglah orang-orang Israel. Mungkin dengan kamu menjadi ratu, inilah kesempatanmu untuk menolong seluruh bangsa Israel. Mordekai meminta pertolongan kepada Ester untuk menolongnya dan juga menolong semua orang Yahudi. Ester berkata dalam dirinya, "Baiklah, kumpulkanlah semua orang Yahudi," katanya kepada Mordekai, "dan berdoalah 3 hari kepada Tuhan." Mordekai mengumpulkan semua orang Yahudi dan berdoa kepada Tuhan. Ester juga berdoa di istananya 3 hari lamanya kepada Tuhan untuk memberikan dirinya kekuatan. Lalu setelah dia berdoa, dia berdandan sangat cantik untuk bersiap menemui raja. Siapa tahu raja tidak akan marah. Lalu dia dengan penuh semangat bertemu kepada raja. Meskipun dirinya sangat takut, dia percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah luput daripadanya. Dia datang kepada Raja Ahasveros dan raja memberikan tongkat emas kepadanya dan menyuruh Ester menyentuhnya. Ini mengartikan Ester diterima oleh raja. Lalu Ester bercerita tentang kejahatan Haman, mengapa Haman ingin membantai semua orang Yahudi, dan memberitahukan kepada raja bahwa Ester juga adalah orang Yahudi dan Mordekai adalah orang Yahudi juga. Raja sangat marah kepada Haman dan akhirnya mengatakan kepada Ester untuk membuat sebuah peraturan baru. Raja menyuruh para penjaga menangkap Haman atas kejahatan-kejahatan Haman yang raja tidak ketahui. Raja akhirnya mengangkat Mordekai menjadi tangan kanan raja, dan ini menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan kepada Ester sangatlah baik. Mana cerita tentang Ester tadi? Semoga cerita firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Buat adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya bahwa kita harus menghargai perempuan dan kita harus mengerti bahwa perempuan juga diberkati oleh Tuhan. Sama seperti yang sudah diusahakan oleh Ibu Kartini. Terima kasih, dadah.